akan rela membela putra Tabib Wong sampai titik darah terakhir. Saya mengerti, Rake. Saya tidak mau menyeret orang lain ke dalam kesulitan saya. Malam ini juga kami akan pergi. Kanca. Saya tidak pernah berpikir bahwa Panji Ketawang pernah kemari. Bahkan Tuan Halayuda pun pernah ke rumah ini. Kalian mau kemana? Mungkin ke Buayabang, rumah Praharsini. Sekalian saya akan melamarnya pada orang tuanya. Maafkan saya, Praharsini. Terpaksa ini harus terombang-ambing. Saya menghargai keterus-terangan Kakak Mesin dan Rake Pemintihan. Saya tidak bisa membayangkan kalau desa itu dijadikan lautan api oleh tentara Majapahit. Sebenarnya bukan tentara Majapahit. Ini ulah seorang yang mencari muka pada Gusti Prabu. Yang mengatasnamakan tentara Majapahit. Tapi saya melihat sendiri kalau mereka tentara kerajaan. Sebenarnya hanya beberapa puluh tentara saja yang ikut dalam kegiatan itu. Aneh kalau kalian malah mempertanyakannya kepadaku. Raden Tumenggung seharusnya bisa menegur Raden Rangga yang membiarkan prajurit-prajuritnya berlaku buruk. Kalau perlu, ganti. Kalau tidak mampu mengendalikan anak buahnya. Nanda Prabu, masalahnya seolah ada dua pimpinan dalam keprajuritan di Majapahit. Sudah ada Rakrian Kanuruhan yang dibantu Rakrian Rangga sebagai panglima seluruh pasukan yang dimiliki Majapahit. Tapi ada orang yang Nanda beri wewenang penuh untuk bisa memerintah langsung pada para penatus. Ini sangat membingungkan. Apa maksud Paman? Apa yang dilakukan Halayuda bisa menyebabkan perpecahan dalam ketentaraan Majapahit. Contoh yang terakhir, meskipun sudah ada Bala Bayangkara, tapi Halayuda mendirikan Dharma Putra. Ini sangat membingungkan. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan Gusti dan seluruh keluarga kerajaan? Bayangkarakah atau Dharma Putra? Jangan terlalu dibesar-besarkan, Paman. Saya tidak seperti yang Paman bayangkan. Dan saya bukan tidak tahu apa yang sedang dimainkan Paman Halayuda. Tapi saat ini, saya masih membutuhkannya. Dan Dharma Putra adalah orang-orang kepercayaanku. Apakah Bala Bayangkara kami sudah tidak dipercaya, Gusti Prabu? Pada waktunya, Rake akan kuberitahu. Belang, kamu di sini dulu ya. Seperti itu. Terima kasih, Bopo. Bagaimana, Bopo? Loncat tadi. Aduh, sakit. Nada, kalau kamu mau rajin belajar, nanti Bopo akan mengajari ilmu itu. Benar? Terima kasih, Bopo. Ya! Aduh. Aduh, sakit. Sakit. Panji? Panji, kau sudah sebesar ini? Gagah sekali kau. Suruh masuk teman-temanmu. Biarkan mereka di luar, Bi. Tapi tolong, mereka belum makan. Oh, Jangir, siapkan makan untuk teman-teman Panji Ketawang ya. Baik, Nyai. Ayo masuk. Sombong. Ayu? Kamu pasti Ayu Andira. Mentang-mentang sudah jadi prajurit, lupa pada saudara. Ayu, Paman Kamananu mengira kamu sudah hilang. Ayu tidak betah tinggal di Majapahit. Tapi dulu Paman mencari kemari kamu tidak ada. Ayu pulang ke rumah Nini Raga Runting. Panji, Ayu belum ada 2 pekan di sini. Ayu,
carikan sayuran atau jamur barat ya. Kakakmu paling suka masakan itu. Iya, ada yang mau saya ceritakan sama Kakang. Pokoknya kabar gembira. Tunggu di sini ya. Ayah, Ada apa, Nduk? anak ayah yang satu lagi datang. Ayah tidak gembira. Ayah semakin merasa berdosa. Mereka hanya mampir sebentar di sini. Bibi tidak tahu kemana mereka mau pergi. Lebih baik Bibi dia melindunginya. Ini akan membahayakan keselamatan Bibi sendiri. Panji, kau sudah tidak percaya lagi pada bibimu? Sebagai seorang prajurit, saya harus bisa tidak begitu saja percaya. Apakah seorang prajurit harus tidak mempunyai hati nurani? Lebih baik Bibi mengatakan yang sebenarnya. Pangkat saya tidak akan naik kalau saya tidak bisa menyelesaikan kejadian ini. Bibi tidak menyangka ternyata begitu rendah jiwamu. Barangkali kau pun tega untuk menjual pamanmu, adikmu, dan saya sendiri untuk menaikkan pangkat dan derajatmu. Itu terlalu berlebihan, Bi. Lebih baik Bibi mengatakan kalau memang tahu kemana Ratanja pergi. Kalaupun Bibi tahu, Bibi tidak akan mengatakannya. Karena Bibi tidak akan mau mengorbankan orang yang bersama Bapak Ong telah menyelamatkan hidup Bibi. Bibi adalah manusia yang tahu membalas budi. Bibi mau mengatakan bahwa saya berutang budi karena waktu kecil Bibi yang memelihara saya. Kamu yang mengatakan itu, bukan Bibi. Bibi selalu mengingat kata-kata bijak para leluhur Bibi. Ingatlah selalu budi baik orang kepadamu, tetapi lupakanlah budi baikmu kepada orang lain. Hari ini ayah survei lapangan. Ayo cepat. Kakang, ayah mau Kota Raja. Cukup! Saya yang bertanggung jawab atas semua ini. Kalian mau saya? Silahkan. Saya yang membawa lari dari sini. Ayah, Ikat mereka. Biasanya sekedar mencari bahan-bahan obat di dalam hutan. Tapi sudah 2 hari ini dia belum pulang. Mungkin ada halangan di jalan. Tapi tidak usah khawatir. Retno percaya Paman tidak akan tega menghancurkan harga diri saya. Tentu saja tidak, Nduk. Pemuda yang mau dijodohkan denganmu itu benar-benar yang masa depannya sudah jelas dan benderang. Ratanja adalah satu-satunya tabib muda yang sangat dipercaya keluarga raja. Karena kepandaiannya, maka dia diangkat menjadi seorang Dharma Putra. Tapi kata Bibi, dia seorang sudra. Dia sudah tidak lagi sudra, karena sudah diangkat menjadi Dharma Putra. Sebagaimana Ken Arok, tidak lagi menjadi sudra setelah menjadi Akuwutu Mapel, dan kemudian menjadi Prabu di Singasari. Baru pulang, Den. Jangan bertanya. Momen kayak gini datang pas. Dari mana kamu? Pasuruan 1. Bagaimana kabar Bibi? Baik. Panji, itu sikapmu pada seorang paman. Dengar Panji, aku sedang bicara sama kamu. Saya sudah dewasa, Paman. Tidak sepantasnya Paman memperlakukan saya seperti itu. Seharusnya lebih dari itu. Kurang apa yang kulakukan untuk kamu?
sehingga merasa pantas untuk tidak menghargai pamanmu. Sorot matamu seolah ingin aku. Sebagaimana dulu kamu pernah meracuni aku. Apa bukan sebaliknya, Paman? Paman yang sebenarnya bernafsu ingin saya. Paman takut saya akan melampaui jabatan Paman. Paman telah menyiksa seorang penggawa kepercayaan Gusti Prabu. Mungkin saya tidak berani melawan Paman. Tapi anak buah Gusti Halayuda bukan cuma saya. Mulutmu lebih keji daripada semua perbuatanmu selama ini, Panji. Baik. Mungkin kamu sekarang merasa hebat, merasa kuat. Kamu sudah bukan lagi Panji Ketawang kecil yang membutuhkan kasih sayang karena ditinggal kedua orang tuanya. Kamu sudah merasa pantas untuk menegakkan dagumu di depan orang yang memperlakukan kamu selama ini sebagai anak. Sekarang kita bicara sebagai sesama lelaki. Aku tidak mau dilecehkan oleh siapapun. Terserah kamu. Kamu sudah cukup dewasa untuk berpikir. Di rumah ini, aku ini adalah pamanmu. Dan siapapun kamu, harus tetap menghormatku sebagai seorang paman. Dan jangan sekali-kali mengancamku dengan anak buah Halayuda. Bagiku mereka semua... Saya bingung, Paman. Saya ditugaskan menangkap Ratanca yang melarikan seorang gadis. Itu sebabnya kamu ke Pasuruan 1. Kamu berhasil menangkapnya? Bibi Mesin melindungi kemana Ratanca pergi, Paman. Jelas, orang yang bersifat ksatria tidak akan mau mengorbankan sahabatnya. Apalagi Ratanca adalah adik seperguruan bibimu. Sifat seperti itu yang harus kamu tiru. Bukan sifat pengkhianat yang tega menjual keluarganya sendiri. Saya takut, Paman. Gusti Halayuda pasti akan marah kepada saya. Tidak akan. Sebab cuma ada dua kemungkinan dalam menjalankan tugas, berhasil atau gagal. Keduanya tetap baik selagi dilakukan dengan sungguh-sungguh.